Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat, dan yang sedang kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya dan kembali sehat. Di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan atau informasi fitur-fitur apa saja yang ada di dalam mobil umumnya ya. Fitur apa saja yang ada di dalam mobil, kemudian fungsinya apa, dan bagaimana cara menggunakannya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya mobil atau yang sudah bisa menyetir, informasi berikut ini mungkin sudah nggak perlu lagi ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat ini atau dalam beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ini ingin membeli mobil, nggak ada salahnya sih kita merefresh ulang atau mencari tahu fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini gitu. Kebetulan mobil yang saya gunakan ini adalah Nissan Grand Livina tahun 2010 varian XV yang saya sudah gunakan kurang lebih selama 4 tahun ya. Kita mulai dari yang paling mendasar dulu yuk. Perkenalan kunci mobil. Nah, ini adalah bentuk kunci mobil Nissan Grand Livina ya. Grand Livina tahun 2010 varian XV. Ini adalah remote. Tapi remote ini saya beli aftermarket ya. Aslinya saya belum mendapatkan remote. Jadi pada saat beli, kebetulan saya beli juga second. Jadi pada saat saya beli belum dapat remote, masih manual lewat pintu untuk membuka dan menutup pintunya. Kemudian bagaimana cara menggunakan kunci ini agar mobil menyala? Ini kita masukkan ke lubang kuncinya ya. Ini masih dalam posisi lock. Kemudian ada satu di sini, kita naikkan ke atas. Kalau kita naikkan ke atas ini listrik sudah menyala ya, kelistrikan mobil. Nah, ini contohnya. Ini sudah menyala di bagian. Kemudian langkah yang kedua adalah kita putar ke atas lagi untuk kedua kalinya. Ini untuk menyalakan semua instrumen yang ada di instrumen mobil kita ya. Ada di sini ada electric power steering, di sini ada indikator mesinnya masih dingin, di sini ada handbrake atau rem tangan, di sini ada tekanan aki, ada tekanan oli, dan ini engine check atau pengecekan mesin ya. Kemudian kita naikkan sekali lagi untuk menyalakan mobil. Dan mobil sudah menyala. Kita tutup dulu pintunya. Nah, ciri-ciri untuk kelistrikan mobil kita masih bagus atau enggak, pada saat kita starter mobil, mesin menyala, instrumen-instrumen yang tadi di sini itu hilang ya. Cuma ada ini indikator mesin masih dingin. Ini wajar karena mobil ini seharian belum saya gunakan, jadi masih dingin mesinnya. Kemudian kita ke setir. Di setir ini berhubung ini mobil tahun 2010, belum ada elektrik atau pencet-pencetan tombol di sini ya untuk mengatur audio dan segala macamnya, masih polosan seperti ini. Ini hanya ada klakson, tapi klakson ini mati karena penyakitnya Nissan Grand Livina itu sering sekali mati di bagian klakson ini gitu. Karena harga spiral di dalam klakson ini agak mahal ya. Kalau untuk KW nya itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribu, tapi saya khawatir akan rusak lagi. Kemudian untuk harga orinya cukup mahal, sekitar 1 jutaan kurang lebih ya. Akhirnya sama bengkel ini klaksonnya diakalin untuk sementara, jadinya saya pasang klaksonnya di sini. Di sini. Jadi kayak angkot ya. Kemudian kita beralih ke belakang setir. Di sini ada tuas. Nah, di sini ada tuas.
ini adalah tuas kelistrikan lampu ya. Jadi ini off ini masih semua mati. Kalau kita naikin sekali, ini adalah lampu kota atau lampu kecil itu ya, lampu kecil atau biasanya yang sudah ada fog lampnya jadi satu di sini sama fog lamp. Kemudian kita naikkan sekali lagi, ini lampu besar menyala, indikatornya ada di sana, lampu besar. Nah, kalau kita matikan lagi, dia akan mati. Kemudian untuk lampu sen, ini kita angkat ke atas ya, ke atas, ke arah kaca atas ini. Kita tinggal dorong, lampu sen kiri menyala. Untuk mematikannya kita tinggal balikan ke posisi semula. Kalau untuk lampu sen ke kanan, kita turunkan ke arah bawah ya, ke arah paha kita. Nah, seperti ini. Dan untuk menonaktifkannya juga balikan lagi seperti ini. Kemudian kalau ini tuasnya kita tarik seperti ini akan menjadi lampu dim ya. Nah, tuh lampu dim. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita ini ada tuas untuk wiper depan dan wiper belakang. Kalau kita tarik sekali ke bawah sini, wiper akan menyala seperti ini. Jika ditarik dan ke bawah lagi, akan lebih cepat lagi putaran wipernya. Untuk wiper belakang ini di sini ya tombolnya ya, atau tuasnya kita tarik ke atas ke arah depan. Nah, wiper belakang akan berfungsi. Kemudian jika tuas ini kita tarik ke arah badan kita, ke depan sini, ke arah badan kita seperti ini akan menyemburkan busa atau air ya, otomatis wipernya akan menyala. Dan sebaliknya kita dorong ke arah kaca depan sana, ini untuk mengeluarkan air di belakang wiper belakang ya. Jadi secara otomatis air keluar dan wiper akan menyapu otomatis. Kemudian di sebelah kanan setir kita ini ada electrical untuk kaca spion ya. Jadi seperti ini untuk Nissan Grand Livina tahun 2010. Ini adalah tombol untuk untuk kaca spion kanan. Kita pencet ke arah kanan sini. Dan ini untuk pengaturannya ya. Kita coba atur. Tuh, dia akan mengatur sesuai aturan yang kita inginkan. Kemudian sebaliknya, kita untuk ke kiri, paling mentok di sebelah kiri sini ya. Kita bisa atur juga di sebelah kiri sana. Tuh, berfungsi. Dan seandainya sudah dipakai, kita balikkan ke sebelah tengah. Ini belum ada elektrik untuk membuka tutup kaca spionnya, tapi sudah ada logonya, tapi belum ada ini. Dan ini tadinya adalah tombol dummy ya, nggak ada fungsinya, tapi ini saya sudah aftermarket jadi lampu fog lamp. Jadi ini bisa saya pencet seperti ini kalau lampu fog lampnya menyala. Kemudian ada apa saja di sebelah kanan pintu kita? Ini ada door trim ya. Door trim ini masih bahan plastik keras, tapi di sini kita dapat bahan yang lembut ya, empuk. Kemudian ini adalah handle untuk membuka pintu seperti ini. Kemudian tombol-tombol kecil ini adalah yang paling kanan ini untuk mengunci secara kebersamaan atau secara keseluruhan pintu-pintu yang ada di dalam mobil ini ya. Kita pencet ini aktif untuk mengunci semua pintu, dan ini untuk membukanya. Fungsi ini sangat penting ya buat saya ya, karena kalau kita nggak mengunci otomatis tombol ini, takutnya
dari luar pintu kita bisa dibuka sama orang dari luar, atau seandainya ada anak kecil di dalam mobil kita di baris kedua atau di depan, takutnya mobil lagi berjalan, dibuka dibuka handle-nya dan mobil sedang kondisi berjalan, takutnya terbuka dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi ini fungsinya sangat penting. Kemudian di sebelah kirinya ada sentral untuk mengunci semua jendela atau kaca jendela. Jadi kalau ini kita pencet, semua jendela di mobil ini tidak berfungsi ya. Kemudian di belakangnya ini tombol untuk menaik turunkan jendela kita seperti ini, sudah otomatis. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita pencet tekannya tidak terlalu keras seperti ini akan turun sesuai yang kita inginkan, atau bisa kita naikkan sesuai yang kita inginkan seperti itu. Tapi kalau kita pencet full ke bawah, ada semacam kayak klik gitu, ini tuh, ini akan otomatis turun. Kalau kita naikkan full juga, ini akan otomatis naik seperti itu. Tapi yang sebelah kiri sini masih manual ya, masih ngikutin sesuai apa yang kita inginkan, nggak bisa auto naik dan auto turun. Begitu juga di jendela kanan belakang dan jendela kiri belakang. Kemudian di belakangnya ada tempat penyimpanan kecil, ini muat untuk koin-koin atau kartu tol biasanya. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil juga, biasanya ya untuk hand sanitizer atau masker atau uang logam atau tapi dompet jangan di sini, karena ini riskan sekali ya. Di samping pintu mobil ini takutnya lagi pintu kita buka ada orang lewat diambil gitu, bahaya sekali. Jadi ini untuk barang-barang yang kecil-kecil aja gitu. Kemudian ini nggak muat untuk air mineral ya. Kemudian di belakang lagi ini ada tuas untuk merebahkan sandaran kursi kita. Kemudian di belakang ini ada seat belt. Kemudian kita beralih ke tengah. Di tengah ini ada audio, tapi ini bukan orinya ya, ini aftermarket, saya beli di toko otomotif. Di bawahnya ini ada setelan untuk AC. Jadi ini yang tengah ini adalah pengaturan untuk kencangnya blower ya, kencangnya kipas. Dan yang ini yang biru-biru ini untuk suhunya dingin atau sedang. Dan ini kipasnya satu putaran atau dua putaran lebih kencang, 3 putaran lebih kencang lagi, tapi buat saya satu udah cukup. Dan yang sebelah kiri ini untuk semburan arah AC-nya. Ini di sini terlihat ya, tanda panahnya ke arah badan kita, jadi artinya ini semburannya ke arah badan kita. Kemudian kalau ini dua arah, badan dan kaki kita. Nah, ini kaki saya dingin tuh, dingin. Dan paling kanan di kaki tok, jadi di badan sini nggak kerasa ya. Tapi saya lebih suka di sini di badan saja, karena di kaki sangat dingin. Kemudian di tengah ini adalah untuk sirkulasi udara di mobil ini. Kalau ini sirkulasi udara akan masuk dari luar mobil kita. Biasanya saya akan pakai kalau di cuaca yang atau di daerah yang sejuk ya, yang dingin gitu. Tapi kalau di daerah yang kota-kota besar yang polusinya kurang bagus, disarankan di sini saja. Jadi perputaran udaranya di dalam mobil saja. Kemudian di atas ini ada kisi-kisi AC. Ini bisa diatur untuk naik turunnya dan nutup juga. Ini
Ini kisi-kisi AC, di atas juga ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC-nya sampai sini juga ya. Ini bisa ditutup, bisa dibuka, bisa diputar, full diputar bisa. Begitu juga di sebelah kiri sama, bisa diputar juga, bisa dibuka tutup. Dan di sebelah kiri juga ada tuas untuk buka pintu, dan di sini hanya ada untuk pengaturan naik turun jendela. Di sini juga ada penyimpanan kecil seperti di kanan. Dan di sini ini ada glove box atau tempat penyimpanan. Ini sangat lebar, sangat dalam. Kemudian di atasnya sini ada sabuk pengaman, dan ini ada tempat pegangan tangan. Di sini ada sun visor atau untuk biar nggak silau, tapi belum ada kacanya dan belum ada lampunya ya. Begitu juga di sebelah sisi driver, di sini belum ada juga, tapi di sini belum disediakan tempat untuk pegangan tangan. Kemudian di tengah ini, di tengah sini kaca tengah ya untuk ke belakang. Dan kalau kita lihat di bawah sini ada semacam tuas. Nah, tuas ini sebentar. Nah, tuas ini kita bisa tarik gini. Ini fungsinya adalah untuk perjalanan malam biasanya. Jadi kalau perjalanan malam dari belakang mobil kita ada yang ngedim atau lampu jauhnya sangat silau, kita bisa tarik tuas ini. Ini untuk memantulkan cahaya dari belakang mobil kita ke atas plafon kita sini, ke atas plafon. Jadinya cahaya yang silau itu kita nggak kena ke mata kita, tapi kita tetap bisa ngelihat lampu di belakang mobil kita, tetap bisa lihat tapi nggak silau. Dan itu sangat membantu sekali untuk perjalanan di malam hari. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri tangan kita. Di sini ada untuk Nissan Grand Livina, di sini ada laci untuk cup holder atau tempat minum. Di belakang sininya lagi ada kisi-kisi AC. Ini bisa di kiri kanan dan bisa ditutup, diturunkan gini. Karena di atas plafonnya sini untuk Grand Livina tahun 2010 ini dijadikan monitor ya, monitor untuk VCD. Jadinya di sini dipasanglah kisi-kisi dari depan AC ini untuk menyalurkan ke baris kedua dan baris ketiga. Tapi ini kurang, kalau menurut saya kurang dijadikan sebagai double blower ya. Jadi ini hanya untuk menyalurkan udara atau AC aja dari depan ke belakang. Kemudian agak ke depannya ini ada tuas handbrake atau rem tangan. Cara pengaktifannya ini adalah ditarik dulu, sedikit ditarik, baru ini dipencet ya, gini ya. Kita tarik lagi. Kalau ini kita turunkan tanpa kita agak angkat ke atas, ini agak susah pencetnya. Jadi harus diangkat sedikit baru diturunkan. Ini untuk menonaktifkan handbrake. Di sebelah sini ada untuk penyimpanan koin, mungkin kecil. Di depannya kebetulan ini adalah transmisi otomatis ya. Jadi untuk memindahkan transmisi otomatis ini ada tuasnya di sini ya. Jadi kalau tuasnya nggak dipencet, kita nggak bisa memindahkan. Agak keras, jadinya kita harus pencet kita harus pencet tuas ini dulu untuk memindahkan tuasnya ke posisi yang kita inginkan. Contoh, saya akan memindahkan ke posisi netral. Kita akan ke posisi netral seperti ini. Nah, di bawahnya sini ada indikator si tuasnya ada di posisi mana. Coba saya ke D atau drive, kedua atau kedua atau ke satu. Ini ada semua di sini ya. Lampunya kecil, dan juga dibantu di sini di dashboard. D 2 1 netral, R atau reserve atau mundur, atau di posisi
parking. Seperti itu ya. Kemudian di bawah tombol ini ada tombol kecil ya. Ini adalah tombol overdrive atau O/D atau O_D kalau di indikator mobilnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ini kan transmisi matic ya, jadi kita nggak bisa terlalu bermanuver yang begitu agresif di jalan yang rame. Fungsinya adalah ini untuk mengunci gigi persneling si transmisi otomatis itu di posisi rendah. Saya kurang tahu di posisi 2 atau di posisi 3 ini akan mengunci ya. Jadi kalau kita pencet gini, ini akan mengunci transmisi itu di RPM tinggi. Nah, ini akan saya pencet seperti ini, dan di dashboard, bukan di dashboard, di instrumen ini keluar O/D. Tuh, ini kalau ini aktif, ini mati, seperti itu. Kemudian kendala yang sering dihadapi oleh mobil matic adalah susahnya parkir paralel ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan atau di basement mall atau gedung yang nggak dapat tempat parkir, biasanya si petugas parkir akan mengarahkan kita ke posisi parkir paralel. Nah, permasalahannya adalah mobil otomatis itu kalau tuas posisi transmisi kita enggak di posisi P atau parking, mobil bisa mati, bisa kita kontak matikan mobilnya, tapi kunci kita tidak bisa tidak bisa kita cabut kuncinya. Jadi mau nggak mau untuk nyabut kunci kita harus di posisi P. Nah, kendalanya adalah di posisi P itu mobil nggak bisa didorong-dorong kalau seandainya posisi parkir paralel dan ada orang yang ingin memindahkan mobil kita. Tapi di sini si pabrikan mobil ada caranya tersendiri ya, ada solusinya untuk memindahkan mobil yang parkir paralel dengan transmisi otomatis. Seperti apa caranya? Ini dia seperti ini. Jadi ada tombol kecil di sini. Ini namanya shift lock release. Shift lock ini adalah fungsinya untuk bisa memindahkan transmisi kita yang tadinya di posisi P, kita bisa pindahkan ke posisi netral dengan cara sambil menekan ini. Seperti itu ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini mobil kita parkir seperti ini di posisi parkir paralel. Ini bisa kita mundurkan ke posisi netral kalau kita sambil pencet ini. Jadi dua tangan gitu ya, satu dipegang, satu mencet di shift lock, satunya lagi kita turunkan transmisi ke posisi netral. Dan jangan lupa turunkan juga rem tangannya supaya si petugas parkir tidak kerepotan seandainya ingin menggeser-geser mobil kita di parkir paralel. Kemudian kita ke bawah sini ya, ini ada dua tuas. Ini tuas untuk membuka tutup bensin, ini tuas untuk membuka kap bagasi, kap depan kita ya, untuk membuka ruang mesin kita. Kemudian untuk transmisi otomatis ini dia hanya mempunyai dua pedal gas dan satunya lagi rem ya, nggak ada kopling di sini ya. Kemudian saya akan kasih contoh seberapa pentingnya fungsi dari central lock ini ya, central lock yang tadi mengunci semua pintu ini. Jadi kalau kita aktifkan central lock ini, semua pintu kita terkunci, tidak bisa dibuka dari luar sama sekali kecuali dari dalam, tapi di posisi driver sini ya. Jadi kalau dari kanan dan kiri belakang kita itu atau depan kiri kita itu sama sekali nggak bisa buka tuas pintu itu untuk keluar kalau kita aktifkan central lock ini, kecuali di posisi driver. Ini saya coba praktekkan. Nah, ini saya sudah di luar, kemudian jendela saya buka. Ini saya akan praktekkan seandainya kita akan kunci semua pintu di mobil ini ya. Kita kunci, semua terkunci seperti ini. Ini tidak bisa terbuka sama sekali.
bagian belakang juga tidak bisa terbuka. Tapi kalau di bagian dalam kita buka seperti ini, nah ini terbuka. Seperti itu. Demikianlah informasi singkat ini saya bisa sampaikan. Semoga membantu untuk teman-teman yang ingin mempunyai mobil tapi belum tahu caranya mengaktifkan fitur-fitur di mobil seperti apa dan fungsinya seperti apa. Semoga yang ingin mempunyai mobil dalam waktu dekat ini atau di tahun ini, semoga cepat terwujud ya. Semoga bisa membeli mobil sesuai impian, dan juga semoga yang dalam kondisi kurang sehat segera disehatkan kembali dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen videonya. Seandainya ada masukan atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.